Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekanku, sahabat guru senusantara, semoga kita semua selalu dalam lindungannya dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa juga semoga doa kita semua adalah rezeki yang barokah menghampiri rekan-rekan guru sekalian. Semoga jerih payah rekan-rekan sekalian mendapatkan balasannya setimpal, mendapatkan rezeki yang barokah, serta apa yang sudah menjadi hajat, yang sudah menjadi tujuan bersama di tahun 2021 ini, menjadi seorang ASN ya, ASN P3K tahun 2021 bisa tercapai ya rekan-rekan. Oke rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai soal dan pembahasan untuk persiapan P3K tahun 2021 yang pada hari ini adalah tentang tes wawancara ya. Ingat waktu ini dalam menjawab soal wawancara ini dalam P3K itu waktunya hanya 10 menit. Jadi kita gunakan semaksimal mungkin waktunya ya. Semoga nantinya dengan pemahaman soal dari berbagai sumber ataupun dari media ataupun dari modul kita semua bisa menjawab soal-soal dengan mudah ya. Rekan-rekan kita sudah terbiasa latihan sehingga insya Allah kita semua lulus P3K tahun 2021. Baik rekan-rekanku sekalian, mari kita mulai belajar. Soal nomor 1, Anda merupakan seorang guru baru yang bertugas membantu bendahara sekolah dalam proses pembuatan laporan pertanggungjawaban atau LPJ ya, bantuan operasional sekolah. Saat itu, Anda ditugaskan untuk membantu bendahara yang akan melaksanakan pembuatan LPJ dana BOS. Namun, Anda mengetahui bahwa bendahara tersebut dalam membuat laporan pembelanjaannya fiktif. Tindakan Anda adalah A. Melaporkan kepada kepala sekolah bahwa bendahara tersebut membuat laporan pembelanjaan fiktif. B. Menegur bendahara tersebut. C. Membiarkannya saja karena bukan urusan saya. D. Melanjutkan membantu bendahara sambil membenari LPJ. E. Membantu sambil menyindir imbalan sebagai pelepas lelah. Oke rekan-rekanku, kita dihadapkan pada tugas ya, pada tugas kita sebagai pembantu bendahara. Sedangkan di lain hal tersebut kita juga memiliki pimpinan. Menjawab soal ini ada 3 ya, berarti yang berkepentingan yaitu bendahara. Kemudian kita sendiri di sini bertugas sebagai Anda merupakan seorang guru sebagai pembantu bendahara sekolah. Kemudian ingat, kita sebagai pembantu bendahara sekolah kita itu pasti ditunjuk oleh kepala sekolah. Nah, kalau kita dihadapkan pada permasalahan seperti ini, kita membantu bendahara tetapi bendaharanya membuat laporannya fiktif. Apa yang harus kita lakukan gitulah. Jadi kita ambil kesimpulan untuk jawaban yang paling benar dalam menghadapi hal semacam ini adalah kita tetap harus kita harus melaporkan kepada kepala sekolah bahwa bendahara tersebut membuat laporan pembelanjaannya fiktif. Ini yang paling benar di antara option jawaban ini. Kalau menegur bendahara tersebut belum ya. Karena apa? Ini merupakan hal yang sangat urgent dan penting kalau diteruskan. Apapun kalau ditegur nanti malah jadinya ribut. Kemudian membiarkannya saja ini juga lebih bahaya. Kemudian melanjutkan membantu bendahara sambil membenari LPJ. Ini tidak bagus karena kita juga melangkahi dari bendahara ini. Kemudian membantu sambil menyindir imbalan sebagai pelepas lelah. Ini sangat tidak ya, sangat tidak. Nah, rekan-rekanku sekalian, kita sering menghadapi hal semacam ini di dunia kerja ya. Maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama itu yang paling tepat adalah melaporkan kepada kepala sekolah bahwa bendahara tersebut membuat laporan pembelanjaannya fiktif. Berikut penjelasannya. Posisi kita pada soal ini yaitu sebagai seorang guru baru yang harus profesional dan berdedikasi dalam membantu tugas bendahara. Oke, kita adalah seorang guru baru, namun kita harus profesional. Kita berdedikasi dalam membantu tugas bendahara. Namun di sisi lain,
posisi Anda sebagai pembantu bendahara, Anda juga bertanggung jawab kepada kepala sekolah yang telah memberikan Anda tugas tersebut. Oke, rekan-rekan, semoga bisa dipahami. Ke soal nomor 2. Pandangan Anda tentang keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah adalah: A. Masyarakat merupakan partner sekolah dalam memajukan pendidikan peserta didik sehingga perlu diikutkan dalam perencanaan sekolah. B. Masyarakat sebaiknya tidak terlibat dalam urusan pendidikan di sekolah. C. Masyarakat berupaya memajukan pendidikan di sekolah dengan dibuatkan kantor pelayanan di sekolah. D. Masyarakat memiliki potensi-potensi yang dapat dikolaborasikan dengan kegiatan sekolah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. E. Masyarakat dan sekolah perlu bekerja sama dengan membuat kontrak kesepakatan yang nyata dalam dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi rekan-rekan, untuk soal nomor 2 ini kita bicara tentang masyarakat ya, keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan itu bagaimana menurut pandangan kita. Sudah kita lihat soalnya, kita pahami soalnya, kemudian kita ke jawaban yang paling tepat ya. Itu cara memahaminya. Kita kembali ke jawaban yang paling tepat di antara jawaban tersebut. Manakah yang mengandung hal yang sangat positif ya menurut pandangan kita. Jadi jawaban yang benar di sini ini adalah, ingat, masyarakat itu memiliki potensi-potensi yang dapat dikolaborasikan dengan kegiatan sekolah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Ini yang paling benar. Jadi jawabannya adalah D. Jadi masyarakat memiliki potensi yang dapat dikolaborasikan dengan kegiatan sekolah, mengingat bahwa sekolah berfungsi sebagai lembaga yang melayani anggota masyarakat dalam dunia pendidikan atau dalam bidang pendidikan. Kita ke soal nomor 3. Sudah seminggu sampah di depan rumah Anda tidak diambil oleh petugas pengambil sampah karena mobil pengangkut sampahnya rusak. Beberapa warga di sekitar Anda tidak sabar lalu memadai sampahnya pada wadah plastik. Kemudian dibuangnya sampah dalam bungkusan plastik itu satu demi satu ke sungai yang ada di antara kampung. Hal apa yang Anda lakukan sebagai guru? A. Mengingatkan warga agar tidak membuang sampah ke sungai karena akan menimbulkan banjir. B. Membantu memasukkan sampah-sampah tersebut bersama warga ke kantong plastik. C. Menyewa mobil yang dapat mengangkut sampah untuk mengangkut sampah yang menumpuk. D. Menyurati pihak terkait mengenai permasalahan yang sedang terjadi. E. Membicarakan persoalan tersebut dengan ketua RT dan tokoh masyarakat untuk mencari solusinya. Baik rekan-rekanku, jawaban di sini yang paling benar itu apa? Ingat, kita itu adalah seorang guru ya, rekan-rekan, kita adalah seorang guru. Kita tinggal di masyarakat, berarti kita tidak tinggal sendiri atau kita tidak berdiri sendiri, tetapi kita ada masyarakat di situ. Jadi apa yang kita sebagai guru ini, apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat hal semacam ini di lingkungan kita? Kita tinggal di lingkungan, berarti kita memiliki pimpinan ya rekan-rekan. Ada Pak Kepala Desa, ada Ketua RT, dan lain sebagainya. Jawaban yang paling tepat di sini adalah yang E. Membicarakan persoalan tersebut dengan ketua RT ya rekan-rekan dan tokoh masyarakat. Oke, kita juga ada tokoh masyarakat untuk mencari solusinya. Ini masalah bersama, berarti harus kita selesaikan secara bersama-sama. Kita bicarakan dulu persoalannya dengan Bapak Ketua RT, juga bisa dengan tokoh masyarakat. Kita cari solusinya, kita tidak boleh melangkah sendiri. Jadi kasus pada soal di atas itu berkaitan dengan kepentingan orang banyak ya rekan-rekan, sehingga tidak bisa diputuskan sendiri dan harus didiskusikan dengan pihak terkait seperti ketua RT atau tokoh masyarakat setempat. Baik rekan-rekanku, kita ke soal nomor 4.
Suatu ketika hasil pekerjaan yang sudah Anda kerjakan dengan susah payah dikritik tajam oleh kepala sekolah. Menghadapi kritikan tersebut, pernyataan paling mendekati reaksi Anda adalah A. Menahan diri, mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan. B. Tidak membalas kritikan tersebut dan juga tidak melakukan perbaikan karena tidak ada gunanya. C. Tetap mempertahankan hasil pekerjaan saya dan berargumentasi dengan kepala sekolah. D. Menerima dan menunggu waktu yang tepat untuk membalas kritikan tersebut. E. Menjadikan kritikan sebagai motivasi dengan tetap pada pendirian bahwa hasil kerja kita sudah maksimal. Baik rekan-rekanku, untuk menjawab ini, apa yang sudah kita kerjakan dengan susah payah dikritik, ini sering kita hadapi ya di lingkungan atau dunia kerja. Dan dalam kita menghadapi situasi seperti ini atau kondisi seperti ini, yang paling mendekati reaksi Anda adalah apa? Nah, ini yang dipertanyakan dalam soal. Paling mendekati reaksi Anda. Jawaban yang paling tepat itu adalah yang jelas adalah yang A. Apapun yang terjadi, kita tetap menahan diri, mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan. Ingat ya rekan-rekan, setiap kritikan kita harus bisa menahan diri, mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan. Kita tetap harus cermati kritikan tersebut ya, untuk perbaikan. Dalam menghadapi sebuah kritikan, alangkah baiknya untuk mencermati kritikan tersebut, karena dengan mencermati, kita dapat mengetahui kritikan tersebut benar atau tidak, sehingga kita dapat melakukan perbaikan. Oke rekan-rekanku, next soal nomor 5. Di sekolah tempat Anda bekerja masih sering dijumpai beberapa siswa yang merokok di kamar mandi. Padahal sekolah sudah memberikan tulisan peringatan serta aturan untuk tidak merokok dan tidak membawa rokok ke dalam area sekolah. Sebagai guru yang berkewajiban memberikan tauladan, berikan solusi atas permasalahan di atas. A. Saya akan lebih aktif dalam memperingatkan siswa yang kedapatan sering merokok di kamar mandi. B. Melarang kantin sekitar sekolah untuk berjualan rokok kepada peserta didik. C. Bersama seluruh komponen sekolah untuk memberikan contoh perilaku baik tidak merokok. D. Karena ada petugasnya masing-masing atau guru BK, sebaiknya saya diam saja. E. Menetapkan sanksi tegas tentang larangan merokok bagi peserta didik. Baik rekan-rekanku, di sini dalam soal ini ada kata kunci ya. Ada kata kunci di sini tentang tauladan. Kita sebagai guru harus menjadi tauladan bagi siswa-siswanya. Sedangkan di sini ada permasalahan tentang rokok ya rekan-rekan. Tentang merokok. Nah, ini merokok. Jadi sebagai tauladan itu adalah kita patut ditiru oleh anak-anak didik kita. Jadi sepantasnya untuk menjawab soal ini, karena ini bicara tentang tauladan, makanya yang paling tepat itu adalah yang C ya rekan-rekan. Bersama seluruh komponen sekolah untuk memberikan contoh ya, karena tauladan. Perilaku baik tidak merokok. Jadi sebagai seorang guru, maka di dalam lingkungan sekolah kita juga tidak merokok ya. Kalau bisa merokok itu adalah hal yang harus kita hindari ya rekan-rekan sekalian, agar anak-anak didik kita tidak meniru tingkah laku kita ya rekan-rekan, karena ini merupakan hal yang tidak baik. Nah, kata kuncinya adalah tauladan tadi. Pembahasannya ini, untuk memberikan contoh perilaku yang baik, guru saja tidak cukup dan harus didukung seluruh warga sekolah bersama seluruh komponennya dan menjadi tauladan. Ingat ya, guru saja tidak cukup, tetapi seluruh komponen sekolah atau komponen warga sekolah. Kita ke soal nomor 6. Anda ditunjuk sebagai ketua rapat, dan ketika rapat sedang berlangsung, ada salah seorang peserta rapat yang menerima telepon. Apakah tindakan yang akan Anda lakukan? A. Menegurnya supaya keluar dari rapat. B. Membiarkannya menerima telepon. C. Langsung memanggilnya untuk pindah duduk di bagian depan. D. Menegurnya bahwa kita sedang rapat. E. Menasihati agar lain kali tidak diulangi mengangkat telepon ketika rapat.
Jawaban di sini yang paling benar itu adalah karena kita adalah seorang ketua rapat, kita harus bijaksana ya rekan-rekan. Kita bijaksana ketika rapat sedang berlangsung dengan rekan-rekan kita, dengan peserta rapat, ya. Meskipun itu sedang menerima telepon ya rekan-rekan. Jawaban yang paling tepat di sini ini adalah yang B ya rekan-rekan, membiarkannya menerima telepon. Karena apa? Setiap permasalahan kita harus memahami setiap peserta ya, karena kita adalah seorang ketua rapat. Ketua rapat harus mempunyai wibawa, tegas, tanggung jawab, dan bijaksana dalam mengatur jalannya rapat. Membiarkannya menerima telepon merupakan jawaban yang paling tepat, karena tindakan tersebut merupakan tindakan bijaksana, serta dapat dimaklumi karena peserta rapat tersebut bisa saja menerima telepon yang sangat penting dari keluarga, rekan kerja, atau pihak lain ya rekan-rekan. Ini kalau kita sebagai ketua rapat harus memiliki sifat yang berwibawa, tegas, tanggung jawab, dan tentunya harus bijaksana. Oke, rekan-rekan, kita ke soal nomor 7. Terdapat siswa yang mengeluhkan kepada guru bahwa dalam tugas-tugas kelompok, seringkali dipaksakan teman-temannya untuk menyelesaikan tugas itu sendirian. Hal ini karena siswa tersebut selain pandai, juga anak orang berada, sehingga kebutuhan-kebutuhan dalam mengerjakan tugas mudah dipenuhi. Menanggapi hal tersebut, sikap Anda adalah A. Meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok dan menginformasikan hasil evaluasi serta keterlibatan setiap anggota dalam kerja kelompok. B. Memberikan teguran kepada siswa-siswa yang enggan terlibat dalam kerja kelompok. C. Memfasilitasi pertemuan anggota kelompok agar tidak ada pemaksaan dan semua ikut berkontribusi. D. Memberikan nilai lebih bagi siswa yang diketahui menyelesaikan tugas kelompok secara mandiri. E. Memberikan nasihat kepada kelompok bahwa hal semacam itu tidak baik. Oke rekan-rekan, ini juga sering kita jumpai ya di dunia kerja atau saat kita melaksanakan pembelajaran dengan siswa ya dalam KBM. Ini sering kita jumpai. Menghadapi situasi seperti ini, kita harus memilih jawaban yang paling benar itu yang mana. Jelas jawaban yang paling benar itu adalah yang A. Meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok dan menginformasikan hasil evaluasi serta keterlibatan setiap anggota dalam kerja kelompok. Karena apa rekan-rekan? Sebagai seorang guru, kita tidak hanya sekedar memantau, tetapi juga harus melakukan dan menginformasikan hasil evaluasi pembelajarannya. Jadi, yang paling tepat itu adalah di sini ada pemantauan proses kerja kelompok ya. Kemudian juga berkaitan kita harus bisa menginformasikan hasil evaluasi serta keterlibatan setiap anggota dalam kerja kelompok. Soal nomor 8. Anda diberikan amanah sebagai ketua panitia penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi. Daya tampung sekolah Anda 120 siswa. Kebetulan calon siswa urutan ke-120 ada 2 calon siswa yang skornya sama. Salah satunya adalah keponakan kepala sekolahmu, tetapi pada saat pendaftarannya kalah dulu dengan siswa yang bukan keponakan kepala sekolah. Hal apa yang akan Anda lakukan? A. Membahas dalam rapat panitia agar keputusan yang diambil lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. B. Menerima keponakan kepala sekolah meskipun mendaftarnya lebih dulu calon siswa lainnya. C. Meminta petunjuk kepada kepala sekolah. D. Menerima siswa lainnya karena mendaftar lebih dulu untuk menjaga objektivitas. E. Menerima keponakan kepala sekolah dan juga siswa lain yang memiliki skor sama rekan-rekan agar lebih adil. Jawaban yang paling tepat di sini adalah yang A ya rekan-rekan. Karena apa? Kita berkaitan dengan panitia penerimaan siswa baru atau PPDB ya, penerimaan peserta didik baru di sekolah. Tentunya kita tidak bergerak sendiri juga. Ini ada
kepanitiaan ya rekan-rekan. Kalau kepanitiaan, setiap keputusan itu berarti diambil secara musyawarah atau dalam rapat. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah A. Membahas dalam rapat panitia agar keputusan yang diambil lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan ya. Ketika kita menghadapi hal semacam ini berarti kita harus memutuskannya dalam rapat kepanitiaan agar lebih objektif. Sebagai sesuatu yang menyangkut orang banyak atau suatu organisasi, maka semua keputusan harus diambil melalui kesepakatan rapat ya rekan-rekan. Ingat ya. Soal nomor 9. Nah ini, pembahasannya juga sudah ada. Sebagai guru yang dianggap kompeten, Anda diminta menggantikan guru lain yang kebetulan sakit untuk mengkoordinasikan panitia kegiatan peringatan HUT kemerdekaan RI di sekolah. Yang akan Anda lakukan atas permintaan ini adalah A. Menerima tugas itu dan menjalankannya setelah tugas-tugas lain yang datang terlebih dahulu. B. Selalu siap menerima tugas dengan tetap disesuaikan honor dalam kegiatan kepanitiaan. C. Mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kepanitiaan. D. Melaksanakan tugas tersebut sesuai kemampuan diri sendiri. E. Walaupun dengan berat hati akan bekerja dan menjalankan tugas itu apa adanya. Jawaban yang paling tepat di soal nomor 9 ini sesuai dengan pembahasan itu sudah ada. Itu adalah yang C ya rekan-rekan. Kita harus mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kepanitiaan. Karena apa? Sebagai guru yang berkompeten, baiknya Anda dapat berkoordinasi bersinergi seperti apa yang telah ditugaskan oleh guru yang Anda gantikan ya. Karena sebagai guru yang dianggap kompeten, Anda diminta menggantikan guru lain yang kebetulan sakit untuk menjadi panitia kegiatan peringatan HUT kemerdekaan RI. Tindakan kita adalah kita tetap harus berkoordinasi ya dan bersinergi dengan pihak yang terlibat, jangan bergerak sendiri. Karena ini juga berkaitan dengan kepanitiaan. Nah, kata kuncinya kepanitiaan. Kita harus berkoordinasi dan bersinergi ya. Kita harus berkoordinasi dengan panitia yang lain. Oke rekan-rekan, di soal nomor 10. Pembahasannya itu sudah ada juga. Soal nomor 10. Sinta adalah siswa yang pendiam dan memiliki prestasi akademis yang rendah. Namun memiliki bakat yang sangat baik dalam bidang seni tari. Sebagai guru, saya menghadapi siswa seperti Sinta adalah dengan A. Membiarkan saja karena masing-masing siswa akan berkembang dengan sendirinya. B. Memberikan les tambahan untuk meningkatkan prestasi akademisnya. C. Membimbing Sinta untuk meningkatkan prestasi akademisnya disertai bakat menari agar berkembang secara optimal. D. Mendaftarkan Sinta pada suatu privat bidang akademis dan harus mengikuti kegiatan privat tersebut agar prestasi akademis dapat meningkat. E. Memberikan PR yang lebih banyak dari yang lain untuk meningkatkan prestasi akademisnya. Jawabannya menurut pembahasan ini adalah prestasi akademis maupun non-akademis harus berjalan beriringan. Jadi di samping kita memfasilitasi dan mendukung bakatnya, kita juga harus membimbing bagian akademisnya. Jadi jawaban yang paling benar itu adalah yang C ya rekan-rekan. Membimbing Sinta untuk meningkatkan prestasi akademis disertai bakat menari agar berkembang secara optimal. Oke, semuanya itu harus beriringan ya rekan-rekan karena di dalam soal ini akademisnya rendah. Sedangkan non-akademisnya di bidang tari itu tinggi. Berarti kedua-duanya ini harus bersinergi ya, harus bersinergi, harus dua-duanya bisa tercapai. Artinya kita juga memfokuskan ke akademis, di samping itu kita juga harus mengimbanginya di bidang non-akademis atau seni tari. Karena ini kebetulan yang dibahas adalah seni tari, berarti yang harus dinaikkan itu adalah akademisnya. Membimbing Sinta untuk meningkatkan prestasi akademis, disertai juga bakat menari agar berkembang secara optimal ya rekan-rekan. Artinya di sini ada pembimbing Sinta. Baik rekan-rekanku sekalian, terima kasih.
Semoga bermanfaat dan Anda lulus P3K di tahun ini ya rekan-rekanku. Subscribe dan share jika materi ini bermanfaat ya rekan-rekan. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.